Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Boni Pramudana Vero Setiawan. Di sini aku akan ngebawain tentang pentingnya branding yang baik sebagai seorang muslim. Nah, eh, di era digital seperti saat ini, tentunya kita semua pernah atau kita semua tuh pasti menggunakan device smartphone kan? Nah, dalam device tersebut kita juga pernah atau pasti menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, Google, dan berbagai macam bentuk sosial media lain, ya kan? Eh, tapi kalian pernah nggak sih melihat suatu postingan atau suatu berita tentang orang itu yang takut atau merasa terancam ketika bertemu atau berpapasan dengan orang-orang Islam yang menggunakan atribut-atribut selayaknya seorang muslim yang baik, seperti menggunakan cadar, menggunakan jubah, menggunakan sorban, menggunakan peci, dan lain-lain. Pernah nggak? Bahkan aku pun pernah melihat ada orang tuh yang langsung membakar Al-Quran secara terang-terangan, divideokan dan dimasukkan ke dalam sosial media. Dan itu sempat viral sih menurut saya. Nah, kalian tahu nggak sih ini tuh disebut fenomena apa? Ini tuh disebut dengan fenomena Islamofobia, yang mana Islamofobia itu merupakan suatu kondisi di mana masyarakat pada suatu kelompok merasa takut dan terancam dengan keberadaan Islam di dunia, karena suatu kelompok tersebut menganggap bahwa Islam itu merupakan suatu agama yang kurang baik menurut mereka. Nah, kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi? Eh, Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam untuk melakukan aksi-aksi eh, yang tidak sesuai dengan atau aksi-aksi yang menyeleweng dari tuntutan ajaran agama. Dan hal ini tuh menyebabkan skeptis masyarakat yang melihat hal tersebut memiliki pandangan yang negatif terhadap Islam. Nah, sekarang tuh juga banyak banget ya orang-orang yang memandang Islam itu sebagai suatu hal yang tidak baik atau memandang Islam sebagai suatu hal yang kurang baik. Kurang lebih sama seperti tadi, hal ini tuh disebabkan karena banyak perilaku dari umat Islam yang tidak mencerminkan sikap selayaknya seorang muslim yang baik. Salah satu contohnya, banyak orang-orang Islam yang berbuat kezaliman. Nah, padahal dalam firman Allah, Quran Surat Al-Hud ayat 18, Allah itu sudah mengatakan bahwa ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa Allah itu sebenarnya tidak menyukai orang-orang yang zalim. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang melakukan kezaliman tersebut. Nah, dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa personal branding sebagai seorang muslim itu ternyata perlu dan penting ya. Namun, apa sih yang bisa kita lakukan jika branding masyarakat terhadap Islam itu sudah terlanjur kurang baik atau terlanjur negatif? Eh, Cara yang dapat dilakukan itu dengan memperbaiki akhlak sebagai seorang muslim dengan meneladani sifat-sifat Rasul seperti sidik, yaitu kita harus mengatakan segala sesuatu itu dengan jujur tanpa dibumbui dengan kebohongan sedikit pun. Kemudian tablik yang artinya menyampaikan, yang artinya kita tuh harus bisa menyampaikan sesuatu itu secara baik, secara jelas. Kemudian ada amanah, yaitu ketika kita diberikan suatu tanggung jawab, kita harus menjalankannya sesuai dengan amanah atau instruksi yang telah ditentukan. Dan kita harus menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ada fatonah yang artinya cerdas, yang menurut saya kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu ada dua, yaitu kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan secara emosional. Kemudian dengan memperbaiki akhlak, kita bisa mengubah pandangan masyarakat yang awalnya memandang Islam sebagai suatu hal yang kurang baik menjadi pandangan mereka terhadap Islam yang lebih baik. Nah, selain itu, kita juga bisa mengubah pandangan orang-orang itu dengan memulainya dari hal-hal yang kecil, seperti menjaga lisan. Jadi kita harus berkata yang baik, kurangi penggunaan kata-kata yang kurang baik atau penggunaan
kata-kata kasar itu kita harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kata-kata kasar tersebut. Kemudian, selalu berhusnuzon atau berprasangka baik kepada siapapun. Uh, Kemudian, kita harus memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang kecil dan perbuatan-perbuatan munkar. Jadi, ketika seorang itu sholatnya benar, mereka cenderung akan tidak tertarik melakukan hal-hal maksiat. Mereka akan cenderung tidak suka dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa branding yang baik itu penting bagi suatu kelompok agar tidak dianggap buruk. Nah, namun branding yang didapatkan oleh suatu kelompok itu tidak dapat terlepas dari individu-individu yang ada pada kelompok tersebut. Karena semakin baik individu-individu yang ada pada suatu kelompok, semakin baik pula branding yang melekat pada suatu kelompok tersebut. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, mendapatkan branding itu tidak boleh dilakukan hanya dengan keinginan untuk ingin dilihat oleh orang lain. Tapi kita harus secara ikhlas lillahi ta'ala semata mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, beribadah dan berbuat baik itu harus secara ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari orang-orang di sekitar, karena branding yang natural yang tidak disengaja dibuat hanya karena ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang uh, adalah cerminan dari diri kita yang sesungguhnya. Nah, kurang lebih sekian. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.